Halo, saya Arginan Saripat Ulemba dengan NIM 26240226. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa kode CSS yang sudah dibuat mulai dari background image, gradient, hingga layer. Pada bagian 1 background image, di sini digunakan kelas content. Background image digunakan untuk menampilkan gambar sebagai background, yaitu file pola.png. Background repeat X membuat gambar, dan background size mengatur ukuran gambar supaya lebih rapi. Saat dijalankan, background terlihat seperti pola yang berulang secara horizontal di belakang konten. Pada bagian 2, gradient, di sini background diganti menjadi gradient menggunakan linear gradient. Arah 90 derajat berarti dari kiri ke kanan. Saat dijalankan, tampilnya menjadi gradasi warna yang halus tanpa menggunakan gambar. Pada bagian 3, opacity, di sini digunakan opacity untuk mengatur transparansi. Saat dijalankan, elemen terlihat lebih pudar dan teks di dalamnya juga ikut transparan. Pada bagian 4, writing mode. Di sini digunakan writing mode untuk mengubah arah tulisan. Saat dijalankan, teks menjadi vertikal dari atas ke bawah. Pada bagian 5, overflow. Di sini di bagian overflow, kode yang digunakan adalah overflow auto untuk menangani isi yang melebihi ukuran kotak. Nah, saat dijalankan, scroll akan menjadi muncul otomatis hanya jika diperlukan. Pada bagian yang ke-6, yaitu link, di sini terdapat teks decoration none menghilangkan garis bawah, sedangkan visual menggunakan warna setelah dikunjungi. Dan however memberi efek saat disentuh. Margin top sebesar 50 pixel. Pada div, untuk menggeser posisi ke atas, link diubah tampilannya seperti tombol. Pada saat dijalankan, link terlihat seperti tombol interaktif. Pada bagian yang ke-7, yaitu list, di sini digunakan Unicode, yaitu garing 1F44D yang menampilkan emoji jempol. Saat dijalankan, list tidak lagi menggunakan bulat biasa, tetapi berubah menjadi ikon jempol. Pada bagian yang ke-8, yaitu di sini tabel dibuat rapi dengan border collapse supaya garis menyatu. Header rata kiri dan isi tabel rata tengah. Sedangkan TR, however, memberi efek saat disentuh. Warna baris dibuat bergantian menggunakan ganjil dan genap. Ini disebut zebra stripping agar lebih mudah dibaca. Yang ke-9, form. Di sini input diberi margin agar tidak terlihat rapi. Required menandai input wajib, sedangkan fokus aktif saat diklik sehingga user tahu bagaimana yang sedang diisi. Tombol untuk diubah interaktif dengan efek hover. Pada bagian yang ke-10, content. Nah, di sini digunakan before dan after. Nah, yang before menambahkan teks di depan, sedangkan yang after menambahkan teks di belakang. Saat dijalankan, teks akan otomatis berubah tanpa
mengubah HTML. Pada bagian yang ke-11, counter. Di sini digunakan counter untuk membuat penomoran otomatis. Saat dijalankan, judul dan subjudul akan muncul dengan nomor seperti 1 judul dan di bawahnya itu 1.1 subjudul dan seterusnya. Pada bagian yang ke-12, filter. Nah, di sini digunakan filter untuk memberi efek visual. Blur membuat gambar menjadi kabur. Saat dijalankan, gambar terlihat buram sesuai nilai yang diberikan. Pada bagian yang ke-13, import. Di sini juga digunakan add import untuk mengambil file CSS dari luar. Saat dijalankan itu semua style dari file tersebut akan diterapkan ke halaman. Dan pada bagian yang ke-14, cascade. Di sini pada cascade ini ada beberapa aturan warna. Secara normal, aturan terakhir yang digunakan. Tetapi karena ada importan, maka warna hitam tetap dipakai karena memiliki prioritas tinggi. Pada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ke-15 adalah layer. Nah, di sini digunakan add layer untuk mengatur prioritas CSS. Nah, layer ini membantu mengelompokkan aturan agar lebih rapi tanpa konflik. Sekian dan terima kasih.